Kemudian perbaiki diri kalau memang harus ada yang diperbaiki. Jalankan, tetap beraktivitas, berkarya. Biar tidak runtuh kebanggaanmu pada dirimu. Setelah itu yakinlah bahwa akan selalu ada orang yang siap mendukungmu. Tegaskan social support di sekeliling kita. Pendukung, orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, yang anytime siap membantu kita semampu mereka. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kita tidak pernah ditinggal oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Kita saja yang sering lupa atau menjauh darinya. Ini akan jadi solusi agar loneliness berubah jadi solitude. Mungkin kita masih sendirian, tapi sekarang kesendirian itu produktif. Kesendirian itu manfaatnya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, baik. Malam hari ini sebenarnya tema yang beberapa minta saya membahas ini tentang kesendirian. Ini tidak ada hubungannya dengan jomblo atau tidak jomblo ya. Kesendirian saya tidak ngomong di level itu. Bahwa mungkin kalian merasa kok tidak dapat pasangan Pak, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Malam hari ini kita agak dalam membahas kesendirian ini. Bismillah ya, kita mulai. Saya awali dari makna-makna. Jadi ada dua istilah yang terkenal sekali kalau dalam bahasa Inggris, yaitu loneliness dan solitude. Ini dua-duanya artinya kesendirian, kesepian, tapi maknanya berlawanan. Jadi loneliness itu kesannya agak negatif, kalau solitude itu positif. Jadi sendiri yang positif dan sendiri yang negatif. Sendiri yang negatif itu kita menyebutnya kesepian. Kalau sendiri dan kita kesepian itu kan tersiksa. Kesepian itu di situ saya tulis bagian dari yang kita rasakan saat sendiri. Ada loh orang yang sendiri tapi tidak kesepian. Biasanya memang dia senangnya sendiri. Makanya saya sebut itu di situ ada istilah menyendiri. Menyendiri itu memang orang yang dorongan jiwanya ingin sendiri. Jadi ada loneliness, ada solitude. Itu saya ambil dari Paul Tillich, teolog filosof, dalam bukunya The Eternal Now. Jadi apakah kesendirian itu menyakitkan, Pak? Kalau loneliness iya, tapi kalau solitude tidak. Nanti kita akan paham bedanya apa. Jadi kalau pakai istilah bahasa Inggris ya, ada alone, ada lonely, ada solitude. Alone itu sendiri. Sendiri itu fakta. Banyak orang yang tidak mau aku sendirian, tapi faktanya sendiri. Kenyataan hidup itu alone. Pak, saya datang ngaji sendirian. Nah, itu alone. Tapi kalau Pak, saya datang ngaji kesepian saya, Pak. Nah, itu rasamu. Nah, Pak, saya datang ngaji memang ingin duduk di pojok biar tidak terganggu. Nah, ini menyendiri namanya.
Nah, bedanya di situ. Ada orang yang sendiri dan tersiksa, ada yang tidak. Jadi ini bedanya ya, sendirian dan kesepian. Kalau ada temenmu, kamu sendirian enggak? Oh ya sendirian, tak temeni ya. Enggak mesti dia senang kamu temeni. Karena kalau dia pas sendirian dan dia sukanya memang sendirian, kamu datang dan menemani, itu dia terganggu. Allah, kamu malah menemani, ini makanan mesti jatahnya harus dibagi. Nah, ya, mesti setelah ini minta hotspot mesti. Setelah ini, ya kan? Nah, kamu malah ganggu. Wong dia sendirian nyaman kok, kamu malah datang pengen menemani. Kecuali dia kesepian aku. Nah, butuh teman, itu baru kamu hadir menemani. Jadi ini kalian harus paham istilah-istilah dan situasi ya. Jadi orang yang sendiri itu tidak mesti kesepian. Karena memang kadang-kadang ada orang yang memang berupaya menyendiri. Jadi mungkin ngaji misalnya pengennya di pojok-pojok di luar-luar sana. Ngapain kok pengen menyendiri? Rokok saya tinggal separuh Pak. Kalau kamu mojok nanti duduk banyak teman habis. Nah, jadi tidak selalu orang itu tidak suka dengan kesendirian. Ada juga yang memang mencari kesendirian. Ya dalam situasi tertentu nanti ada banyak sekali situasi-situasi yang perlu kita dalami. Baik, jadi ini dasarnya ini ya, nanti kita membahas ini antara yang positif dan yang negatif, antara sekedar sendirian dan yang tersiksa oleh kesendirian namanya kesepian, atau orang yang memang sengaja ingin sendiri. Hari ini banyak yang pakai istilah me time. Oh, berarti ini iya, waktunya buat aku saja. Aku tidak pengen diganggu, tidak pengen. Pokoknya yang aku suka saja menikmati hidupku, diriku sendiri. Nanti teman-teman memutuskan sendiri ya. Malam hari ini kita elaborasi fitrah kesendirian. Minggu depan kita elaborasi fitrah kebersamaan. Kira-kira manusia itu lebih kuat di mana? Kira-kira mana yang lebih cocok, lebih pas? Atau masing-masing orang ada tipenya? Nah ini nanti bahan buat teman-teman refleksi. Jadi ngaji kita setiap malam Kamis itu bagi saya mancing teman-teman untuk berpikir. Jangan kesusu ditelan, harus dicerna dulu. Karena obat yang sama tidak pasti manjur untuk semua orang. Nah ada quote bagus dari Sartre, pasangannya Simone de Beauvoir tadi. Kata dia, ya kesendirian itu memang fakta, kasunyatan, tapi kesepian tidak. Kata Sartre, if you are lonely when you are alone, you are in a bad company. Kalau engkau merasa kesepian saat kamu sendiri, engkau ada di perusahaan yang salah. Engkau ada di frekuensi yang keliru, channel yang keliru. Harusnya sendirian itu asik. Tadi loh saya sebut, karena menurut Sartre, hell is other people. Kamu dapat fasilitas sendirian kok malah stres, itu gimana? Harusnya kamu nikmati, justru asik. Kamu bisa bebas. Coba ada banyak orang lain, kamu tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Jadi misalnya kamu di masjid ini agak sumuk, kan nggak berani tiba-tiba nyopot baju terus gimana, nggak bisa. Kenapa? Ada orang lain. Coba di kamarmu yang pas sendirian, sumuk sedikit ya kamu copot semua bajumu, santai sudah. Kenapa kalau di sini kamu tidak mau? Ada orang lain. Hadirnya orang lain kalau di Sartre itu ya menyusahkan saja, membelenggu kebebasanku. Maka kata dia, if you are lonely when you are alone, you are in a bad company. Maka carilah kesendirian, tapi bukan berarti sendiri itu kesepian. Kamu usiamu berapa kok masih sendirian? Ya enggak apa-apa, saya sendirian. Yang penting kan saya enggak kesepian. Nah, karena sendiri dan kesepian itu dua hal yang berbeda. Baik, jadi versinya Sartre ya, kita memang
harus merayakan kesendirian tanpa harus merasa kesepian. Baik, kita lanjutkan wawasan selanjutnya. Nah, ada banyak pandangan yang menyebut bahwa hidup ini hakikatnya memang sendirian. Jadi kondisi dasar kehidupan manusia itu sendirian. Mungkin teman-teman pernah dengar semacam peribahasa, kita lahir sendirian, hidup sendirian, dan mati juga sendirian. Berarti hakikatnya sendirian hidup ini. Kondisi murni dasar manusia itu sendirian. Tapi kan dalam kenyataannya kita berhubungan, Pak. Kita berinteraksi dengan orang, Pak. Nah, interaksi dan hubungan itu, kalau sendirian tadi yang hakiki, berarti interaksi dan hubungan itu sifatnya artifisial. Jadi sifatnya tidak hakiki. Tidak ada hubungan yang tidak berpisah. Semua hubungan, semua relasi pasti pada saatnya berpisah. Berarti memang hakikat hidup ini sendiri. Maka teman-teman tidak perlu malu, tidak perlu gentar kalau kamu sampai usia sekian kok tidak punya pasangan, sendiri saja. Loh, ini yang hakiki justru seperti ini. Jadi hakikatnya hidup itu justru ini. Nah, makanya di situ saya kutip ya, ini kalimat dari Osho. Osho ini seorang tokoh filosof spiritual mistik India, punya aliran namanya Rajneesh. Kapan-kapan kita bahas beliau, seorang manusia spiritual. Judul bukunya menarik, The Sound of One Hand Clapping, suara satu tangan yang bertepuk. Itu lebih kesepian lagi itu. Ya, jadi tepuk tangan tapi tangannya satu. Kata Osho, kita lahir sendiri dan akan mati sendiri. Di antara dua kenyataan tersebut, kita menciptakan 1001 ilusi tentang kebersamaan. Yakni semua jenis hubungan, pertemanan, permusuhan, cinta, kebencian, dan seterusnya. Kita menciptakan aneka halusinasi hanya untuk menghindari fakta bahwa kita adalah sendirian. Namun apapun yang kita lakukan, kebenaran tidak dapat berubah, bahwa memang hakikatnya kita sendiri. Seperti itulah adanya. Daripada berusaha melarikan diri darinya, jalan terbaik adalah bergembira di dalamnya. Jadi jangan sedih, jangan galau, jangan malu, jangan gentar kalau kita sendirian. Karena memang kita lahir dulu sendirian, nanti mati juga sendirian. Makanya tadi saya bilang ini lebih hakiki. Jadi kalau ada pertanyaan mana lebih hakiki, sendirian atau kebersamaan, lebih hakiki sendirian. Ini jawaban malam hari ini ya, karena minggu depan teorinya beda. Jadi makanya tadi saya bilang, yo kamu nikmati teori demi teori, nanti cari yang paling cocok untuk hidupmu. Jadi di sini maka bisa disimpulkan kesendirian itu kalau bahasa Jawanya kasunyatan, kenyataan hidup. Nanti ada yang bilang, kenapa sih kok hakikatnya hidup itu sendirian? Karena kita ini menghidupkan diri kita, yang bisa memahami ya kita, yang mengerti kita ya kita. Tidak ada orang yang bisa memahami kita sampai detail, sampai level paling kecil. Yang sahabat paling dekat pun paling ngerti gambaran umum saja kita. Tidak ada orang yang begitu pahamnya tentang kita selain diri kita sendiri. Kadang-kadang kita capek-capek menjelaskan, temenmu cengenges-cengenges, aduh, dicueki aku misalnya. Dengan rasanya kayak tidak dipedulikan. Kita kadang mati-matian untuk dihargai orang, dihormati orang, tetap saja tidak dihargai, tidak dihormati. Sakit hati kita, rasanya kita disisihkan sendirian. Jadi
Kita hidup sendirian, kita lahir sendirian, dan nanti mati juga sendirian. Besok dihisab oleh Allah juga sendirian. Kalau bahasanya Al-Quran kan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang bisa menanggung dosanya atau bebannya orang lain. Yang kamu lakukan, kamu pertanggungjawabkan sendiri. Maka kesendirian adalah kasunyatan, kenyataan hidup yang tidak mungkin bisa kita bantah. Baik, kita lanjutkan ya. Ini alasnya ini nanti, kenapa nanti kesendirian itu penting dan menarik. Nah, sebelum masuk ke teori, ini menarik. Ada orang yang punya dorongan jiwa atau kecenderungan jiwa untuk lebih suka sendirian. Kita menyebut orang semacam ini namanya orang-orang introvert. Dia lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup dalam kesendirian. Jadi ini mengingat tadi ya, ada solitude, ada lonely. Orang-orang yang jenis ini itu justru lebih nyaman dalam kesendirian. Kalau kita gelisah kalau sendiri, orang-orang semacam ini itu lebih senang sendiri. Hadirnya yang lain itu merepotkan saja. Nah, kita lihat ya, saya tidak tahu teman-teman ada di sini apa enggak. Saya menyimpulkan secara umum saja dari berbagai sumber. Coba dicek ya, teman-teman masuk introvert apa enggak. Ini dulu pernah kita bahas agak panjang di sesi psikologi, saya lupa itu. Yang pertama begini, kalau teman-teman merasa berinteraksi dengan orang itu capek, lelah saya Pak melayani teman-teman itu. Nah, itu kemungkinan kita ada indikasi ke sana. Karena orang yang ekstrovert itu senang, gembira. Mungkin capek tapi dia bisa menikmati. Tapi orang-orang yang jenis introvert ini, dia merasa, alah, berjam-jam saya harus melayani tamu sebanyak ini, bikin capek saja. Nah itu, teman-teman kok tidak pulang-pulang toh, saya mau tidur, saya segera ingin main game, saya segera ingin main itu. Nah itu kemungkinan introvert. Yang kedua, circle-nya kecil. Orang-orang yang senang sendirian itu biasanya circle-nya tidak banyak. Temannya 1, 2, 3 dan hanya itu-itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self-healing terbaik menurut dia ya di rumah, di kamar. Kalian kan sering ngajak, yuk healing, yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu di kamar. Jadi begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Nah kalau ada yang seperti ini mungkin kalian ada jiwanya agak introvert. Jadi lebih senang di kamar saja. Kemudian tidak suka lingkungan yang berisik. Kalau ada rame-rame dia, alah apa sih itu? Tidak senang dia. Dan lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas sendirian. Nah ini indikasinya. Implikasinya kadang-kadang karena orang-orang introvert ini juga kan pasti bergaul meskipun tidak intensif. Seringkali orang ini, apakah teman-teman pernah merasakan ini, saya tidak tahu. Biasanya lebih suka berharap orang lain mengerti dirinya tanpa harus dia capek-capek menjelaskan. Jadi dia pingin, temanku itu ngertilah aku. Jadi kok aku diajak jalan-jalan terus aku itu pinginnya di kamar. Mau tak tolak itu ndak enak, mau tak ikuti kok ndak cocok dengan seleraku. Ngerti teman-teman itu. Dia memendam rasa ingin dimengerti. Jadi kalau teman-teman yang hadir malam hari ini sering merasa begitu, orang-orang kok ndak paham-paham sih mauku ya, kok ndak ngerti apa yang aku inginkan ya, itu mungkin ada gejala-gejala ke sana. Agak introvert. Saya ndak ngomong jelek ya, introvert, ekstrovert itu bukan urusan baik buruk atau dosa atau pahala dan siksa, ndak ada itunya. Ini gaya kepribadian saja.
Jadi kalau teman-teman merasa capek dengan hadirnya orang lain, merasa orang itu tidak ada yang paham diriku. Nah itu kemungkinan gaya hidup kita gaya introvert ini. Kemudian seringkali mikirnya terlalu lama ketika ingin memutuskan sesuatu. Termasuk ada istilah silent treatment. Jadi saya misalnya punya teman ingin menjauh dulu sementara biar tidak terlalu terpengaruh tapi lama-lama terus jadi tidak akrab lagi sama temennya. Nah, itu ada yang jenisnya seperti ini. Diajak sangat akrab tidak mau, diajak terlalu intim tidak nyaman dia. Ketemu ya sih hello, hai ada apa kabar, sudah makan belum, sudah selesai pulang. Jadi tidak detail-detail sampai akrab sampai gimana, dia tidak nyaman dengan itu. Jadi ciri implikatifnya kadang-kadang mikirnya lama untuk bisa memahami orang, pingin yakin orang tidak membohongi saya, yakin orang mengerti saya, sampai akhirnya rasanya ya jadi tidak akrab lagi sama teman-temannya. Dan kadang-kadang kecewa dengan dirinya sendiri. Saya itu kok begini ya, jangan-jangan saya itu kurang ramah ya. Jangan-jangan saya itu orangnya tidak enak diajak ngobrol ya, jangan. Itu sering kecewa, menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini cirinya orang introvert. Kemudian kadang-kadang juga ekspektasinya tinggi pada orang lain. Akhirnya kecewa. Membayangkan temannya bisa memberikan apa, berbagi apa, memberikan apa. Tapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa kok dia estimasinya salah? Karena relasi sosialnya kurang. Sehingga kadang-kadang mungkin mudah ditipu orang, mudah dikecewakan orang. Dia tidak ngerti kalau orang gayanya kayak gini ini yo biasanya ngapusi. Oh kalau orang cengeng-cengeng kayak gitu itu tidak serius. Oh itu kan hanya yang akrab yang ngerti gitu. Kalian yang tidak terlalu intens dalam pergaulan di dunia sosial sering salah membaca. Nanti orang basa-basi dianggap serius. Mari mas, oh ya, kadang-kadang wong itu cuma basa-basi kamu. Nanti ada, ayo silahkan itu kalau di sini ayo silahkan itu cuma basa-basi, jangan diminum beneran. Nanti ada orang makan, sudah makan belum? Nah, itu ya kalau sopan santunnya sudah makan, sudah silakan lanjutkan itu. Tapi kalau tidak ngerti ya gitu. Jadi karena tidak terlalu intensif dalam pergaulan, kadang-kadang salah estimasi, akhirnya kecewa. Ya mbok sekali-sekali mampir, itu basa-basi, kamu mampir beneran. Nah, harus hati-hati karena pergaulan sosial ya punya rumusnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, termasuk juga sering tidak enakan. Waduh, jangan-jangan teman saya marah ini. Waduh, jangan, sering tidak enakan. Jadi orang introvert itu karena apa yang dia rasakan tidak terekspos keluar, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi ini di antara cirinya. Nah, ada juga variasi unik. Ini sebenarnya ada jenis-jenis introvert tertentu yang khas. Misalnya ada istilah social introvert. Social introvert itu bukan berarti orangnya tidak bergaul, tapi circle-nya sangat kecil. Oh kalau sudah di circle-nya sih podo, sudah yo teriak-teriak, yo aktif ini. Tapi ganti circle diam dia. Nah, ini namanya social introvert. Kalau sama gengnya, aktifnya luar biasa, dia bisa jingkrak-jingkrak, dia bisa balapan motor, dia bisa. Tapi begitu ganti circle, dia pendiam. Nah ini ada namanya social introvert. Mungkin kalian begitu. Kalau ketemu circle-nya di luar, wah kumat. Tapi begitu masuk circle ngaji filsafat, wah kok gini situasinya, kamu diem kayak orang soleh. Nah, ya itu social introvert namanya. Jadi, kamu aktif hanya di circle-mu atau tipe thinking, pemikir. Berbaur sih bareng sama teman, tapi kalau sudah berbaur
Diam saja mikir, kadang duduk di pojok sambil menganalisis, sambil nah itu namanya thinking introvert. Tidak bisa diajak ngomong santai, guyon-guyon, pokoknya dia mikir, menganalisis sekelilingnya, nonton, wah ternyata kalau di kafe ini, ya itu mikir. Apa yang dilakukan anak-anak muda ini ya, masa depan bangsa gimana ya kalau anak-anak. Jadi yang lain ngobrol sepak bola, ngobrol K-pop, ngobrol apa, dia mikir masa depan bangsa. Nah itu akhirnya dia diam terus mikir, ya Allah ini nanti di akhirat gimana kalau ditanya malaikat ini ya mikir. Nah, itu tipe thinking introvert. Ada yang jenisnya anxious. Anxious introvert itu orang yang cemas terus. Ya berinteraksi dia, tapi setelah berinteraksi terus dia bingung, aku tadi salah ngomong enggak ya? Teman-teman cocok enggak ya dengan gayaku? Komentar apa ya kira-kira teman-teman tentang yang saya lakukan tadi? Ini anxious, kamu tiap hari khawatir dengan itu. Jadi ini kalau menurut gengku aku kayak gini, ini cocok enggak ya? Sesuai enggak ya? Nah ini namanya anxious. Kamu khawatir terus, khawatir salah, khawatir keliru, khawatir menyakiti, khawatir. Sehingga kecenderungannya kamu terus lama-lama jadi sulit aktif. Atau ada orang tertentu yang restrained. Restrained introvert itu yang tertutup sih sebenarnya. Ya seperti orang introvert biasa. Tapi lama-lama kalau sudah cair, oh itu dia sudah bisa terbuka, mungkin ngalah-ngalahi yang ekstrovert. Jadi awal datang itu pendiam, enggak ngomong. Besok ketemu masih diam, hari ketiga, wah cerewetnya ngalah-ngalahi. Ah, itu restrained introvert. Baik, ini tipe-tipe orang yang bisa menikmati kesendirian. Mereka lebih nyaman kalau tidak bersama orang lain. Jadi orang lain mungkin bagi dia sifatnya mengganggu saja atau sekedar kewajiban-kewajiban. Kewajiban sosial, kewajiban budaya, kewajiban agama. Tapi bagi dia lebih nyaman kalau tidak ketemu saja. Nyusahi saja kalau ada orang lain itu. Nah itu bisa begitu. Kalau bahasanya Sartre itu mungkin hell is other people. Orang lain itu neraka bagiku. Tadi tidak ada orang lain, santai-santai. Begitu datang 5 teman ke kamar kos, sudah nge-lag sudah sinyalnya. Ya ini gara-gara ada mereka ini. Jadi ini gambaran tadi ya. Ada orang yang kesendirian itu memang dorongan jiwanya. Kita kan selama ini sering punya tesis manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa hadirnya orang lain. Tapi ternyata ada juga orang yang menganggap hadirnya orang lain itu masalah. Bikin repot saja, bikin ribet saja. Baik, ini satu perspektif ya. Saya tidak tahu yang malam hari ini hadir apa ada yang introvert atau tidak. Mungkin karena ini ngaji filsafat, mungkin banyak yang thinking introvert, mikir terus isinya. Tapi ya tidak apa-apa, ini memang forumnya belajar. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada orang yang memang dorongan jiwanya, dorongan ingin sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, yuk, tadi kan yang ruwet-ruwet, kesendirian, kesepian, kita lanjutkan ya perjalanan kita ke ranah positifnya kesendirian. From loneliness to solitude. Bagaimana mengubah kesendirian yang tadi kesepian menjadi kesendirian yang bermanfaat, berguna untuk diri kita. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan 5 hal ini. Biar kesendirian kita positif. Yang pertama, ayo kita terima dan kita renungi. Jadi acceptance and reflection. Aku kok merasa sendiri, aku ini kok kesendirian. Akarnya apa, sebabnya apa? Yang menyebabkan situasi ini apa? Mentalku kah, lingkungan kah, atau apakah? Jadi ada refleksinya. Kalau sudah terus
self-development. Self-development itu meningkatkan diri. Oh, selama ini mungkin aku terlalu mengikuti kata hatiku. Tak latihan sebentar untuk bisa melampaui rasa suka dan tidak suka. Ini self-development namanya. Mendidik diri. Nanti ada penjelasannya di belakang. Yang ketiga, action. Apapun yang terjadi, meskipun sedang kesepian, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti bertindak, berperilaku, melakukan apa yang kita inginkan. Jadi acceptance, reflection, self-development, action, dan social support. Tetap berinteraksilah dengan orang lain untuk dapat dukungan. Setidaknya dukungan semangat, dukungan supporter yang menegaskan bahwa masih ada kok orang yang peduli dengan kita. Kita masih ada kok teman meskipun tidak terlalu memahami kita misalnya. Itu social support. Dan yang kelima bisa lewat jalur spiritualitas. Jangan lupa, sesepi apapun hidup kita, masih ada Allah. Nah ini nanti puncaknya nanti ke sini ya. Terakhir saya ingin ngomong ini. Tapi itu tadi, hidupkan dulu, nyalakan dulu 4 yang pertama. Terimalah, kalau mampu renungilah. Kemudian perbaiki diri kalau memang harus ada yang diperbaiki. Jalankan, tetap beraktivitas, berkarya. Biar tidak runtuh kebanggaanmu pada dirimu. Setelah itu yakinlah bahwa akan selalu ada orang yang siap mendukungmu. Tegaskan social support di sekeliling kita. Pendukung, orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, yang anytime siap membantu kita semampu mereka. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kita tidak pernah ditinggal oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Kita saja yang sering lupa atau menjauh darinya. Ini akan jadi solusi agar loneliness berubah jadi solitude. Mungkin kita masih sendirian, tapi sekarang kesendirian itu produktif. Kesendirian itu manfaatnya besar. Baik lewat jalur peningkatan kualitas diri maupun lewat jalur spiritualitas. Diri kita meningkat, kedekatan kita dengan Tuhan bisa juga meningkat lewat jalan kesendirian, lewat jalan loneliness. Disitulah nanti loneliness menjelma jadi solitude. Jadi kesendirian yang positif, kesendirian yang bermanfaat. Konkretnya apa kalau dalam dunia tasawuf? Uzlah. Ada 3 istilah dalam dunia tasawuf yang dekat dengan uzlah. Ya, yang pertama uzlah itu sendiri, yang kedua zuhud, yang ketiga kholwat. Zuhud itu kondisi jiwa yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Kalau uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Kalau kholwat itu memisahkan diri dari keramaian, berdua dengan yang dicintai, yaitu Allah. Jadi uzlah itu menjauhnya, kholwat itu berduaannya. Kemudian dari sini bisa melahirkan jiwa yang zuhud, jiwa yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Jadi ternyata kesendirian tadi bisa jadi, kalau bahasa tasawufnya, salah satu mode suluk perjalanan kita untuk menuju Allah. Jadi yang tadi berawal dari kondisi jiwa, psikologi kita, ternyata bisa kita manfaatkan untuk perjalanan ilahiyah. Kesendirian kita ternyata bisa bermakna spiritual. Kita lihat ya, ini ayatnya. Jadi mana sih ayat yang menyarankan kita memperhatikan diri kita sendiri, jangan terlalu sibuk dengan orang lain? Ada di surat Al-Maidah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu
alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum itu ya atas diri kalian, jiwa-jiwa kalian diri. Maksudnya apa? Perhatikanlah diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Tidak mungkin bisa membahayakanmu, mencelakakanmu orang-orang yang sesat kalau kalian sudah mendapat petunjuk. Berarti apa? Tadi jiwa kita ini ayo kita bawa untuk memperoleh hidayah, memperoleh petunjuknya Tuhan. Kalau sudah sampai level itu, tidak akan yang ada yang bisa menggoda kita, membahayakan kita. Jangan lupa, ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang saat kembali nanti akan diberitahu kalian apa saja yang sudah kalian kerjakan. Jadi ayat ini menegaskan keutamaan ayo memperhatikan diri kita sendiri dulu, sendirian dulu, sampai kita kuat. Sehingga tidak ada yang bisa menggoda kita, membahayakan kita, karena kita sudah mendapat petunjuk ilahiyah. Ini biasanya dipakai dalil uzlah. Boleh dicek nanti di Ihya-nya Imam Ghazali. Ini loh keutamaannya uzlah, keutamaannya sendirian. Ya, uzlah di sini boleh kalian ganti kesendirian, boleh kalian ganti jomblo, boleh kalian. Jadi kalau ada tanya ini keutamaannya sendiri. Yang pertama apa? Ada kesempatan lebih banyak untuk beribadah dan bertafakkur. Tentu saja kalau banyak teman terus-terusan bareng orang lain, kesempatan ibadahnya kan bukan tidak ada tapi terbatas. Untuk bertafakur juga sulit fokus kalau banyak orang di sekeliling kita. Maka sendirian itu nikmat. Jadi kalau teman-teman nanti pulang dari kos-kosan, ya Allah di kamar kos ini sendirian, itu berarti nikmat. Alhamdulillah sendirian. Coba ada teman, aku repot ini harus melayani teman. Jadi kesendirian itu nikmat. Saatnya kalian memperbanyak ibadah, memperbanyak tafakkur. Ini kesempatan tidak datang berulang-ulang. Mungkin besok sudah ada teman. Yang kedua, mari kita syukuri kesendirian itu, karena itu berarti kita lepas dari dosa yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Hibah misalnya, gosip. Kalau sendirian kan tidak mungkin gosip. Apa ada orang ngerumpi kok sendirian? Kan tidak ono. Mesti ada temennya. Kalau kalian gosip kok sendirian, itu ya namanya bukan gosip. Jadi kita bersih dari hibah. Kemudian yang kedua, kita tidak kena amanat amar ma'ruf nahi mungkar. Kan kita itu wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Wahai orang-orang, ayo menuju kebaikan, ayo sholat, ayo. Kalau nggak ada orang lain kan ini nggak ada perintahnya untuk mau amar ma'ruf ke siapa, nggak ada orang lain. Yo, kita bebas dari ini. Tapi kalau banyak orang, kita ada amanat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebenarnya saya ambil dari Ihya. Yang ketiga, riya. Kita pamer itu kan pada orang lain. Kalau tidak ada orangnya kita tidak pamer. Sedang sendirian saja kan kita tidak pamer. Kalau mau keluar ketemu orang kan kita pamer, kita dandan lah, kita apalah. Tapi kalau pas sendirian kan tidak. Terus yang keempat, kita terlindungi dari perilaku-perilaku buruk. Mengumpat, memfitnah, mencela. Tidak ada orang lain. Loh, paling tidak kan kita selamat dari 4 ini. Jadi teman-teman jangan mengeluh, jangan protes, jangan sedih kalau oleh Allah ditakdir jomblo abadi lama sekali. Kok tidak ada teman, ya Allah, tidak apa-apa. Itu kesempatan kita diberi fasilitas bebas dari dosa-dosa kemasyarakatan. Jadi alhamdulillah, itu kan gitu. Jadi ini utamanya uzlah, menjauh sebentar, dalam kesendirian kita mendekat pada Allah. Kemudian membebaskan diri kita dari pertengkaran dan perselisihan. Ya tidak mungkin gegeran wong kita sendirian. Juga menyelamatkan kita dari ngobrol yang tidak ada gunanya.
basa-basi yang sia-sia, menghabiskan waktu saja. Jadi kalau tidak ada orang lain kan kita tidak mungkin ngobrol yang aneh-aneh ya. Sudah apa-apa ya to the point saja, sudah sesuai yang kita inginkan ya. Kalau mau ibadah ya ibadah, mau tafakur ya tafakur. Kemudian untungnya uzlah juga ya menyelamatkan diri dari gangguan dan godaan orang lain. Sekitar kita ini kan banyak sekali godaan demi godaan. Kalau kita pas sendirian paling tidak selamat lah. Tidak ada godaan. Kalau pas bareng-bareng gini kan godaannya banyak. Kalian misalnya ngelirik, wah HP-nya baru, HP-ku kalah, ini sembunyiin aja. Ini kapan ya aku bisa beli HP baru? Tadi nggak mikir gitu, sekarang jadi mikir itu. Waduh temanku sekarang sudah sukses, kapan ya aku suksesnya? Tadi nggak mikir itu, sekarang mikir itu. Wah temanku pasangannya kok cakep, aku kapan ya dapat. Itu karena berinteraksi. Jadi ada untungnya ternyata kita uzlah, menjauh. Kemudian yang kelima, putusnya harapan orang banyak atas kita dan harapan kita atas orang banyak. Karena kita agak terpisah dari mereka, ya orang banyak tidak lagi berharap pada kita. Kita juga tidak berharap pada mereka. Bukan berarti jelek berharap pada orang lain atau kita jadi tumpuan harapan orang lain. Tapi kadang-kadang kalau lupa batas seperti yang saya jelaskan di depan tadi, ini bisa jadi sumber kesedihan, sumber stres. Orang lain berharap kita itu ya wong mahasiswa, mbok yo hidup yang tertib, kalau adzan yo ke masjid. Kalau itu kan mungkin orang lain berharap itu dan kita tertekan dengan itu. Kita juga berharap masyarakat itu mbok ya begini begitu. Tapi begitu kita uzlah, harapan-harapan yang macam-macam tadi sudah tidak ada. Wong kita tidak lagi berinteraksi dengan mereka. Jangan lupa uzlah ini bukan berarti untuk selamanya kita berpisah dengan masyarakat. Uzlah ini lebih pada melatih jiwa kita, melatih diri kita agar tidak mudah tergoda. Agar kuat. Pada saatnya mungkin kembali ke tengah masyarakat kita sudah kuat. Jadi uzlah ini ada yang pakai istilah bagian dari riyadoh. Latihan, melatih jiwa. Ketika kita uzlah, kita tidak banyak berharap pada masyarakat, kita lebih bersandar pada Allah. Ya nanti setelah kembali ke masyarakat kita juga begitu. Ketika kita uzlah, kita bisa fokus memperbanyak ibadah dan tafakur, tidak tergoda oleh kesibukan di sekeliling. Ya nanti saat kembali juga masih begitu. Itu gunanya uzlah. Jadi riyadoh, latihan, melatih jiwa kita. Kemudian kalau itu orangnya bodoh, tidak pinter kayak kita semua ini, uzlah itu menyelamatkan orang lain selamat dari kebodohan kita. Dan kita juga selamat dari bodohnya orang lain. Nah, jadi ini keutamaan-keutamaannya uzlah, hidup sendirian. Ini bisa kalian cari keutamaan-keutamaan ini dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Saya banyak ambil dari sana. Meskipun nanti di situ ada banyak uraian kapan kita harusnya uzlah, kapan kita membaur di tengah masyarakat. Tapi itu mungkin lengkapnya kita jelaskan minggu depan. Tapi malam hari ini kita sadari dulu bahwa ternyata kesendirian itu indah. Kesendirian itu positif. Kesendirian itu bisa membuahkan banyak manfaat untuk hidup kita. Lanjut. Secara positif juga, kesendirian bisa bermakna kebebasan. Tadi sudah sekilas dijelaskan di Sartre bahwa hadirnya orang lain itu seringkali membelenggu kita.
Di sini ditambahi oleh Arthur Schopenhauer yang sering kita kutip, filosof eksistensialis. Kata Arthur, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Ini bebas ini maknanya dua. Bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa terhalangi, atau bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Jadi ini pembuktiannya lewat apa? Lewat kesendirian. Mampu apa tidak sendirian. Dan diilustrasikan dengan unik oleh Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki dirimu sendiri. Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri, bahkan kurang, sebanding dengan kesembronoan perilakunya. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Kalau kita sendiri, kita memiliki diri kita utuh. Tapi kalau ada teman satu saja, ya kita memiliki diri kita setengah. Yang setengah miliknya teman tadi. Kita kan berusaha mengadaptasikan dengan teman. Misalnya teman kita, saya itu tidak senang lihat orang pakai baju merah, ya. Padahal kita ingin pakai baju merah karena bareng teman ini, akhirnya kita nego tidak pakai baju merah. Kita tinggal setengah. Ada teman kok nginep di kos, tiba-tiba bilangnya, saya kalau lampu nyala tidak bisa tidur. Sementara kita kalau tidur lampunya nyala. Kita tinggal setengah diri kita. Itu kalau temannya satu. Kalau temannya 3, diri kita tinggal 1/4. Nego dengan 4 teman ini mungkin maunya beda-beda. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu disco. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu, misalnya. Apa tidak puyeng kamu? Akhirnya semalam tidak tidur itu mikir lampu. Jadi semakin banyak orang ya semakin banyak negosiasi. Kalian harus menemukan intersubjektivitas, kesepakatan bersama. Semuanya bilang saya tidak bisa tidur kalau begini, saya tidak bisa tidur kalau begitu. Ya sudahlah, kita semua malam ini tidak usah tidur. Kita ngobrol saja. Ini negosiasi. Dalam hidup bersama memang begitu. Makanya semakin kita sendirian, semakin kita bebas. Ya meskipun tidak harus dengan kalimat orang lain adalah neraka, seperti yang disampaikan oleh Sartre. Jadi makna positif kedua, kalau tadi kan kesendirian itu pembuktian diri, kalau ini kesendirian itu kebebasan. Semakin kita sendiri, semakin kita bisa bebas.